selama di situ ada dalilnya, maka kita berlapang dada. Kunut itu ada dalilnya, hanya saja menurut majelis tarjih itu dalilnya lemah atau tidak kuat, sehingga tarjih tidak mengamalkan. Tetapi kalau ada saudara kita yang punya pendapat lain bahwa menurutnya pendapatnya adalah kuat, maka silahkan saja saudara kita yang lain itu mengamalkan, karena memang menurut saudara kita hadis tersebut kuat dan bisa diamalkan. Bahkan dulu Muhammadiyah juga pernah mengamalkan kunut, tetapi setelah diteliti dalilnya ternyata dalilnya tidak kuat. Kalau dalil kunut subuh banyak, kunut maghrib juga banyak, kunut isya juga banyak. Nah, pertanyaannya kenapa kok yang dirutinkan subuh? Padahal kalau pertanyaan dalil kunut subuh ya banyak, dalil kunut maghrib banyak, kunut isya juga banyak. Nah, maka dalam perkara yang semacam ini, karena perbedaan interpretasi terhadap satu dalil, bahwa merutinkan itu kalau bagi Muhammadiyah itu tidak hadisnya lemah. Kalau kunutnya sahih, yang lemah itu adalah merutinkan saat subuh. Tapi ada saudara kita yang pendapat tersebut juga disandarkan pada ulama yang muktabar. Jadi yang menyatakan bahwasanya kunut itu bisa diamalkan itu juga berdasarkan kepada ulama yang muktabar. Maka semua adalah yang menyampaikan ulama yang muktabar, ulama yang diakui. Maka di sini kita dalam hal ini menghormati pendapat yang lain. Kenapa? Karena sudut pandang mengenai masalah dalil tadi berbeda. Semua ada dalilnya, hanya saja tarjih sudah menjatuhkan pilihan. Pilihannya apa? Dalil tersebut tidak diamalkan. Kalau ada orang lain yang memilih pendapat itu, maka bagi kita tidak memaksakan pendapat orang lain sama dengan pendapat kita. Untuk apa? Untuk persatuan umat Islam. Kalau kemudian ada imam kunut, apa yang perlu kita lakukan? Ya, kalau ada imam kunut, apa yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu? Dalam masalah ini kita harus memahami situasi dan kondisi. Harus memahami situasi dan kondisi. Para ulama dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ketika imamnya kunut, maka makmum tidak perlu ikut kunut karena menurut kita pendapatnya tidak kuat. Pendapat yang kedua, kalau di situ menimbulkan masalah, menjadi fitnah, maka di sini mengutamakan persatuan. Maka kita ikut mengangkat tangan untuk menghindari perpecahan. Tetapi ingat bahwa pada asalnya yang kita pahami bahwa hadis yang terkait dengan merutinkan kunut subuh itu adalah dhaif atau lemah. Tetapi hendaknya kita berlapang dada dan mengutamakan untuk menjaga persatuan. Tapi kalau di tempat kita bisa lapang dada ya, tidak perlu ngikuti, tidak apa-apa. Nah, saya tidak tahu di sini termasuk yang berlapang dada atau jadi fitnah. Ya, berlapang dada ya. Iya. Kalau berlapang dada ya tidak perlu ngangkat tangan, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ngangkat tangan digunjing sekampung begitu, maka di situ silahkan untuk mengangkat tangan untuk menghindari fitnah. Sembari kemudian bisa dipahamkan pelan-pelan. Tetapi kalau di fatwa tarjih ada fatwanya di situ, bahwasanya makmum tidak mengikuti imam kalau imamnya kunut. Tetapi kita berlapang dada, tidak perlu membatalkan. Jangan sampai kemudian ketika imamnya kunut langsung kita membatalkan. Lah ini namanya tidak berlapang dada. Berlapang dada itu kita tetap bermakmum sampai selesai. Kita tidak mutung. Jadi tidak mengapa kita bermakmum kepada orang yang pada saat yang imami itu kunut subuh. Tetapi tadi saya sampaikan, kalau yang pendapat saya pribadi tadi
Kalau tarjih jelas nggih, dalam pandangan tarjih itu makmum tidak mengikuti. Nah, kalau saya pribadi, makmum memang tidak mengikuti, tetapi kalau menimbulkan fitnah, maka makmum bisa ikut mengangkat tangan jika menimbulkan fitnah. Tapi kalau di sini lapang dada ya tidak usah. Cukup kita berdiri seperti biasa.